Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai aturan besaran gaji bagi ASN P3K paruh waktu. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai dunia ASN dan berita edukasi menarik lainnya. Terima kasih. Pemerintah kembali mengambil langkah strategis dalam upaya penataan tenaga non-aparatur sipil negara, non-ASN, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, P3K, paruh waktu. Aturan ini menjadi pedoman baru bagi instansi pemerintah, terutama di daerah, dalam merekrut dan mengelola tenaga kerja paruh waktu dengan status P3K. Salah satu poin krusial dalam keputusan ini adalah ketentuan mengenai besaran gaji P3K paruh waktu. Dalam diktum yang tercantum dalam belai tersebut, dijelaskan bahwa pegawai P3K paruh waktu berhak atas gaji paling sedikit setara dengan gaji yang mereka terima saat masih menjadi pegawai non-ASN, honorer, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing, tergantung mana yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan para pegawai yang dialihkan statusnya ke P3K paruh waktu, agar tidak mengalami penurunan penghasilan. P3K paruh waktu merupakan inovasi dalam skema kepegawaian pemerintah yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya bagi pegawai dengan kebutuhan jam kerja yang tidak penuh. Meskipun memiliki jam kerja lebih singkat dibanding P3K penuh waktu, pegawai dengan status ini tetap memiliki hak-hak dasar sebagai ASN, termasuk kontrak kerja resmi, jaminan sosial, dan kompensasi yang diatur dengan jelas. Penerbitan Kepmen PAN-RB ini juga merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam menata tenaga honorer secara nasional. Dengan skema paruh waktu, pemerintah daerah diberikan opsi tambahan untuk mengangkat tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun dengan skema kerja yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan keterbatasan fiskal. Kebijakan ini juga dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi tenaga honorer yang selama ini berperan penting dalam mendukung layanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan terstruktur, proses transisi dari tenaga honorer menuju P3K diharapkan berjalan lebih tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Pemerintah pusat juga mendorong agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti aturan ini dengan pemetaan kebutuhan formasi P3K paruh waktu secara transparan dan akuntabel. Regulasi ini menjadi bagian dari kerangka besar reformasi birokrasi nasional, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap SDM aparatur negara di seluruh Indonesia. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan, sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.